Dan keras yang mendewasakan kami supaya kami mempunyai panca indera yang terlatih membedakan kehendak Allah, apa yang baik dan yang sempurna yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami tidak lagi membutuhkan susu. Oleh sebab Tuhan, tegurlah kami, sapa kami, didik kami, kalau perlu hardik kami, kalau kami bebal di dalam mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada kami mohonkan urapan Allah yang khusus membuat kami mengerti setiap rema yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Senang sekali ada di tengah-tengah gereja Tuhan yang luar biasa. Senang sekali menyapa saudara di ruang keluarga saudara. Senang sekali kalau saya boleh melihat, nanti saudara boleh screenshot ibadah keluarga-keluarga. Saya rindu melihat setiap keluarga-keluarga beribadah bersama dalam rumah tangga masing-masing. Nah, hari ini kita akan mempelajari satu tema yang penting hari ini. Kenapa saya katakan penting? Karena sebagai hamba Tuhan saya punya kerinduan yang kuat mempersiapkan kita semua gereja Tuhan, umat Tuhan, Colors, menjadi mempelai Kristus yang sempurna, yang tidak bercacat dan tidak bercela. Tetapi pada saat ini kita menghadapi situasi yang sukar, makanya saya mau mengajar supaya kita tetap teguh, tetap kuat dan berjuang bersama untuk menjadi mempelai yang tidak bercacat dan tidak bercela. Nah, tema hari ini kita akan belajar tentang penyesatan dalam gereja. Saya sadar pelajaran hari ini mungkin menghentak kita, karena kok bisa disebutkan penyesatan dalam gereja. Nah, sekali lagi saya punya kerinduan setiap jemaat Tuhan hari ini hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sehingga pada masa-masa seperti hari ini kita tetap berjalan dalam rancangan dan rencana Tuhan. Tidak tersesat di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita. Ya. Saya menyadari ada sebuah urgensi, ada sebuah desakan yang kuat dalam hati Tuhan di hari-hari terakhir di zaman akhir ini untuk mempersiapkan umat Tuhan menjadi umat Tuhan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, oleh sebab itu maka hari ini ada sebuah pertandingan yang sangat berat dalam perjuangan iman kita menjadi sebuah generasi yang berkenan kepada Allah. Ya, nah hari ini kita akan belajar tentang penyesatan di dalam gereja. Ya, urgensi ini penting kenapa? Karena Alkitab memberikan catatan penting. Salah satu tanda yang akan terjadi dan pasti terjadi menjelang kedatangan Kristus yang kedua akan ada yang namanya penyesatan atau heresi. Dan Alkitab memberikan catatan penting, yang tersesatkan itu akan dalam jumlah yang besar dan masif. Coba kita buka Alkitab kita ya. Matius 24 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Kita baca Alkitab kita Matius 24 ayat 3 sampai ayat yang 5. Perhatikan dengan seksama ya. Kalau saudara di rumah ada pulpen, ada catatan, saudara bisa catat ayat-ayat ini. Atau saudara nanti ulang kembali pelajaran ini lewat YouTube kita ya. Perhatikan. Matius pasal 24 ayat 3 dan 5. Matius 24 dan 25 dituliskan berkenaan dengan pelajaran dan pengajaran Yesus tentang akhir zaman. Perhatikan ayat-ayatnya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Jadi sebuah momen yang sangat close, yang sangat dekat antara Yesus dengan murid-muridnya. Tidak ada orang lain yang mengganggunya. Kata murid-muridnya, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Bila manakah itu artinya kapan? Artinya kapankah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ayat yang keempat Yesus menjawab demikian. Jawab Yesus pada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 5-nya, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Perhatikan kalimat yang terakhir ayat yang 5. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dengan sangat gamblang dan lugas Alkitab memberikan catatan penting di Matius pasal 24 ayat yang kelima. Salah satu tanda menjelang kedatangan Kristus yang kedua akan terjadi penyesatan yang sangat masif dalam jumlah yang sangat besar.
Hari ini kita harusnya aware, gereja Tuhan harus tahu bahwa hari-hari ini gereja sedang mengalami ujian yang terbesar dan terberat, yaitu salah satunya akan ada penyesatan. Nah, yang menarik adalah pertanyaan saya seperti ini. Kalau orang sesat itu berubah dari baik menjadi jahat atau dari jahat menjadi baik? Saya ulangi lagi, kalau orang sesat itu berubah dari baik jadi jahat atau dari jahat jadi baik? Baik jadi. Kalau kita punya legal standing yang sama, pemahaman yang sama, orang yang sesat itu berubah dari baik jadi jahat. Kira-kira tempat penyesatan yang paling digemari oleh iblis di dalam gereja atau di luar gereja? Di dalam gereja. Kenapa? Karena di luar gereja bukan kita analogikan tidak banyak orang yang baik. Tetapi orang baik dalam gereja, orang yang bertobat, yang sungguh-sungguh pada Allah, banyak gereja. Artinya hari ini kita harus aware, membangkitkan kita, rasa kesadaran kita bahwa gereja hari ini akan menghadapi tantangan yang berat dan besar, yaitu akan terjadi penyesatan besar-besaran di dalam gereja Tuhan. Ngeri sekali kalau kita dengar kalimat itu, penyesatan itu justru terjadi di dalam gereja Tuhan. Nah, kira-kira bagaimana cara penyesatan itu terjadi dalam gereja? Yang pertama, poin yang pertama saya sebutkan karena adanya api asing atau foreign fire. Ya, api asing atau foreign fire adalah salah satu penyebab utama akan ada penyesatan yang besar di dalam gereja. Apa itu api asing? Istilah api asing saya analogikan dari kehidupan Nadab dan Abihu, dua anak Imam Harun. Ketika mereka membawa api ukupan, mereka mengambil api yang bukan berasal dari Tuhan. Bukan mengambil api yang diambil dari mezbah tembaga, tetapi api dari tempat lain. Maka api yang tidak dikuduskan itu membuat Allah murka dan menghanguskan kedua anak Harun ini, Nadab dan Abihu. Artinya api asing adalah api yang dibawa dalam rumah Tuhan. Api yang dibawa dalam gereja Tuhan. Api yang dibawa dalam komunitas orang percaya. Tetapi api itu tidak bersumber daripada Tuhan. Alkitab memberikan catatan ayat akibat api asing itu akan banyak orang yang menjadi sesat dari zaman ini. Nah, penyesatannya bagaimana? Lihat ayat yang kelima. Ayat yang kelima bilang begini. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Siapa yang dimaksud dengan namaku itu, kata gantikunya itu, maka saya percaya kita akan memiliki pandangan yang sama. Banyak orang datang memakai namaku, itu nama Tuhan Yesus. Karena ini Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya. Dan orang itu berkata, akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Akan datang banyak hamba-hamba Tuhan yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Nah, yang menjadi pertanyaan yang menarik yang membuat kita harusnya meneliti dengan kita kaji dengan baik adalah siapa yang dimaksud dengan kata ganti akulah Mesias. Ada orang yang berasumsi bahwa ayat ini dipahami begini. Banyak orang datang memakai nama Yesus dan berkata akulah Mesias. Kata aku adalah hamba Tuhan itu sendiri. Pendetanya yang berkata akulah Mesias. Dan saya tanya, kalau ada hamba Tuhan yang mengklaim dirinya Mesias, yang mengklaim dirinya juru selamat, yang mengklaim adalah Yesus yang kedua, pertanyaan saya, itu akan menyesatkan banyak orang apa enggak? Ada hamba-hamba Tuhan yang mengaku dirinya Mesias. Ada. Tetapi saya percaya jumlah penyesatannya sangat tidak secara masif. Artinya tidak dalam jumlah yang besar. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan yang paling sederhana saja. Yang paling baik rohani saja. Sudah mengalami indoktrinasi pengajaran bahwa Yesus tidak bisa ditiru. Sehingga kalau ada seorang orang mengaku dirinya Mesias. Mendeklar dirinya Mesias. Maka saya percaya dengan mudah kita menyatakan dia nabi palsu. Contohnya begini. Kalau ada hamba Tuhan sekali berbenihin misalnya, tiba-tiba dalam sebuah ibadah dia menyatakan, mendeklarasikan dia adalah Mesias atau Yesus.
Maka saya percaya orang Indonesia hampir tidak ada yang bisa disesatkan. Kenapa? Karena kita tahu itu palsu. Artinya kalau ayat itu dipahami seperti itu, penyesatan itu mungkin terjadi, tetapi mungkin tidak secara masif. Alkitab memberikan catatan penting buat kita. Ada sebuah penyesatan yang sangat masif, yang saya percaya terjadinya sangat begitu halus, sangat begitu tersembunyi, sehingga orang tidak sadar kalau penyesatan itu, sehingga penyesatannya akan memakan korban banyak orang. Kalau ayat ini dipahami demikian, Yesus berkatakan begini, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, nama Yesus maksudnya, dan berkata akulah Mesias. Artinya hamba Tuhan datang dengan memakai nama Tuhan dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Hamba Tuhan mengakui sebagai Tuhan, tetapi dia menyesatkan. Saya percaya kalau ada hamba Tuhan mengakui sebagai Tuhan tapi dia menyesatkan, ini yang sangat berbahaya karena kita tidak sadari. Nah, bagaimana hamba Tuhan ini menyesatkan? Yaitu seperti saya tadi bilang di awal, ini membawa api asing. Artinya dia menanam nilai, dia mengimpartasi nilai, dia menanam kebenaran-kebenaran yang tidak berasal dari Tuhan. Contoh, hari ini salah satu bentuk pekerjaan yang mendapat bullying yang paling hebat adalah hamba-hamba Tuhan. Ya, hamba-hamba Tuhan saya lihat di FB misalnya, ketika mereka menggerakkan jemaat untuk memberikan donasi untuk orang-orang susah, lalu mereka posting dengan harapan jemaatnya terinspirasi dan bergerak untuk membantu, maka ada orang yang mencerca mereka orang yang tidak benar dengan Tuhan karena tangan kanan memberi, tangan kiri tahu. Tapi kalau ada pendeta yang tidak pernah kelihatan memberikan sumbangan donasi buat orang-orang susah, dibilang pendeta yang pelit. Artinya apa yang dilakukan pendeta serba salah. Nah, hari ini muncul juga sebuah pertandingan, beberapa hamba Tuhan saling bertengkar di medsos. Yang menariknya adalah banyak orang-orang yang menjadi jemaatnya, yang menjadi supporternya, misalnya pendeta A, supporternya karena pendeta A dibully, maka supporternya, pendukungnya jemaat ini juga membuli pendeta yang lain, bahkan menghina, mencerca, mensikut mereka dengan luar biasa. Dan saya tanya, kalau pendeta-pendeta itu yang menghasut, mengagitasi jemaatnya untuk melakukan hal yang seperti itu, untuk membela dirinya, maka saya percaya sekalipun dia ngaku hamba Tuhan, sekalipun dia ngaku hamba Allah, sekalipun dia mengaku orang yang percaya kepada Allah, saya bilang dia menyesatkan. Kenapa? Karena dia menanam nilai, mengimpartasi spirit yang bukan berasal dari Tuhan. Apa yang ditanamkan? Apa yang dia transferkan? Spirit yang namanya kebencian. Dan kebencian itu tidak pernah bersumber dari kerajaan Allah. Sekalipun dia ngaku hamba Tuhan, tetapi dia sedang menghasut jemaatnya, mengagitasi jemaatnya, supaya jemaatnya mulai mengadakan konfrontasi dengan pendeta lain, menjelek-jelekan, menyikut mereka, menyinyiri mereka. Saya bilang itu hamba Tuhan yang menyesatkan banyak orang karena dia menanam nilai yang bukan berasal dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu, callers dimanapun berada, saya berpesan, jangan ikut terlibat di dalam pertikaian yang seperti itu. Siapa kita, hamba Tuhan yang menghakimi hamba yang lain? Kita tidak berhak menghakimi hamba Tuhan yang lain. Kenapa? Kita sama-sama hamba. Jadi artinya sekalipun dia ngaku hamba Tuhan, dia menanam nilai, membangun spirit yang bukan berasal dari Tuhan, yaitu kebencian. Contoh yang kedua. Bagaimana api asing ini bisa menyesatkan banyak orang? Hamba Tuhan itu harusnya hidupnya berhasil atau gagal? Maka kita semua nyaris mengatakan kita setuju bahwa hamba Tuhan harusnya hidupnya berhasil. Nah, pertanyaannya adalah, kalau ada hamba Tuhan yang senang menceritakan keberhasilannya, dikemas, dibungkus dengan hal-hal yang rohani gitu ya.
bahwa pelayanannya sekian ribu jemaat, bangunannya sekian ratus miliar, dia banggakan itu. Dan dia cerita terus menerus dimanapun kesempatan dia menyampaikan firman Tuhan. Saya tanya kira-kira lama kelamaan jemaat kagum kepada pendetanya atau kepada Tuhannya? Ada hamba Tuhan menceritakan, wah saya bangun gereja dari nol, sekarang udah 15.000, 20.000, 30.000, semua pertolongan Tuhan. Tapi omongan pertolongan Tuhan, tapi dia terus cerita berulang-ulang. Dia bangun gerejanya yang terbaik sekian ratus juta, sekian ratus miliar, dan dia sediakan segala macam. Maka saya percaya ketika ini diceritakan berulang-ulang, jemaat bisa mengalami yang namanya deviasi pandangan. Mereka jauh kagum kepada pendetanya dibandingkan kepada Tuhannya. Nah, pertanyaan menarik. Ketika jemaat kagum kepada pendetanya lebih daripada Tuhannya, itu artinya tersesat atau tidak? Saya percaya itu artinya tersesat. Kenapa? Karena saya berani pastikan pendeta yang senang menceritakan success story-nya, spirit yang bekerja di belakangnya bukan spirit kerendahan hati, tapi spirit kesombongan, spirit kebanggaan akan pencapaiannya, spirit di mana dia ingin mendapatkan tepuk tangan. Jadi artinya sekalipun dia berdiri atas mimbar, dia dibungkus dengan kisah-kisah rohani, kisah-kisah yang religius, dia mengklaim dirinya hamba Tuhan, tetapi ketika dia memaparkan, mempaparkan, mengimpartasi, menanam nilai yang bukan berhasil Tuhan, yaitu kesombongan, maka saya percaya itu menyesatkan. Ya, hari ini saya sadar loh, tidak mudah gereja punya sistem namanya apa ya, alarm, punya sistem radar yang bisa mudah mendeteksi gereja itu menjadi penyebaran penyesatan. Nah, bagaimana caranya sekarang gereja Tuhan, callers ini, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, mempelai Kristus ini bisa memahami dan mengerti bahwa itu menyesatkan. Saya percaya cara kita terhindar dari penyesatan yang pertama dengan peristiwa penyesatan seperti dalam Matius pasal 24 ini, menghadapi api asing ini adalah karakter Kristus. Kalau hamba Tuhan menanam nilai yang pertama tadi kebencian, menabur nilai kesombongan, menabur nilai ketamakan, menabur nilai yang bersifatnya seperti itu, saya katakan itu bukan berasal dari Tuhan. Dan kalau bicara ketamakan, bicara kesombongan, bicara kebencian, maka kalau kita bisa simpulkan dalam satu kalimat sederhana, itu bicara masalah karakter. Artinya kita mesti sadar hari ini, kalau gereja di mana kita beribadah tidak pernah mengajarkan bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus, hati-hati. Karena kita menjadi korban yang paling mudah diterkam oleh kesesatan. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena yang membuat kita bisa punya alert, sistem pertahanan, radar yang peka untuk menilai penyesatan, yaitu karakter. Karakter Kristus itu menjadi radar yang paling peka untuk membedakan mana penyesatan mana tidak. Jadi yang pertama, penyesatan itu terjadi karena adanya api asing. Api yang dibawa bukan daripada mezbah Tuhan, api yang dibawa bukan daripada rancangan Tuhan, tetapi api yang dibawa dari luar daripada itu. Dan itu akan menghanguskan orang-orang yang tidak memiliki karakter. Yang kedua, kira-kira apa yang membuat penyesatan terbesar terjadi dalam gereja? Kita lihat dulu di dalam Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai 3. Penyesatan selalu dalam jumlah yang besar, ya. Bilangan 16 ayat 1 sampai 3, demikian bunyi firman Tuhan. Ada tokoh yang bernama Korah. Alkitab kita bilang begini, ayat 1-nya. Korah bin Yitsar
bin Kehat bin Lewi. Jadi Korah ini generasi keempat dari Lewi. Lewi punya anak namanya Kehat, Kehat punya anak Yizar, Yizar punya anak Korah ya. Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben. Jadi 1 orang Lewi, 3 orang Ruben. Mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, kesemuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa kamu meninggikan diri di atas jemaah Tuhan? Ujian besar terjadi dalam kehidupan seorang bernama Musa dan Harun, pemimpin Israel ini menghadapi tekanan yang hebat dari 4 tokoh orang-orang kenamaan dan ditopang 250 orang kenamaan yang lain. Musa berdiri bersama dengan Harun berhadapan dengan 254 pemimpin-pemimpin kenamaan dalam suku Israel. Ini kalau kita mau bicara jujur dengan kacamata yang objektif, rasanya sulit kita percaya Harun dan Musa bertindak benar. Kalau 250 orang ditambah 4 pemimpin mereka menyatakan bahwa Harun dan Musa bersalah, maka saya percaya opini kita seringkali terjebak dalam opini mayoritas. Kita anggap suara majority, suara mayoritas itu suara kebenaran. Makanya dalam istilah politik ada istilah Vox Populi Vox Dei, suara rakyat itu suara Tuhan. Padahal jelas belum tentu suara rakyat itu suara Tuhan. Karena waktu Israel minta raja itu suara rakyat, tapi jelas itu bukan suara Tuhan. Ini menjadi sebuah tantangan ujian dalam kepemimpinan Musa dengan luar biasa. Karena ternyata 4 orang ini punya 2 tujuan yang berbeda. 3 orang Ruben sebenarnya mereka menyerang Musa tentang kepemimpinan Musa. Sedangkan Korah itu merongrong wibawa Harun. Karena Harun imam besar keturunan Lewi dan dia Korah ini orang Lewi juga. Kenapa? Pertanyaannya, Korah ini memberontak kepada Harun. Siapa itu Korah itu? Coba kita lihat bilangan pasal yang 4. Kita akan kaget sekali dengan profil yang digambarkan dalam Alkitab. Siapa itu Korah? Bilangan 4 ayat 1-4, perhatikan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, perhatikan. Hitunglah jumlah Bani Kehat yang disuruh Tuhan untuk dihitung Bani Kehat. Bani Kehat itu siapa? Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi. Jadi Korah itu bagian daripada Kehat ya. Dan Tuhan bilang suruh hitung golongan itu. Hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri. Artinya Kehat ini dikhususkan dan dikuduskan. Berbeda dengan Bani yang lain. Karena Tuhan pisahkan mereka. Menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Ayat 3-nya, hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Ayat 4-nya perhatikan. Ayat 4-nya job desk-nya sangat jelas sekali Tuhan kasih kepada Bani Kehat ini seperti ini. Pekerjaan jabatan orang Kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Ingat bait Allah terbagi dari 3 ruangan. Halaman, ruang kudus, Holy of Holies, ruang maha kudus. Ruang maha kudus ini tidak boleh ada 1 orang pun masuk kecuali imam besar. Kohen Hagadol dalam bahasa Ibraninya. Dan imam besar pun masuk dalam ruang maha kudus tidak bisa setiap hari. Hanya 1 tahun sekali pada hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian, penebusan.
Yang jadi permasalahan adalah ketika mereka dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, rumah Tuhan, bait Allah ini belum berbentuk permanen seperti gedung, seperti bait Allah Salomo. Mereka masih dalam bentuk kemah pertemuan. Artinya kemah ini sistemnya knockdown mah ini ya, knockdown, sistemnya bisa bongkar pasang. Knockdown. Artinya kalau tiang awan bergerak, supaya tiang awan bergerak itu artinya orang Israel akan berjalan. Maka kemah pertemuan itu harus dilipat. Ketika dilipat, tugas imam besar bersama dengan anak-anaknya adalah menudungi benda-benda di ruang Maha Kudus, salah satunya adalah tabut perjanjian. Ditudungi semuanya dan tidak boleh ada bagian yang terbuka. Karena kalau ada bagian yang terbuka disentuh, yang nyentuhnya akan mati. Maka kalau nggak salah sampai dibungkus berapa kali ya, pakai kulit lumba-lumba segala macam gitu ya. Nah setelah dibungkus oleh oleh imam besar dan anak-anaknya, siapa yang boleh mengangkat ini alat-alat barang-barang di ruang Maha Kudus ini untuk dibawa jalan? Tuhan tidak pilih suku yang lain, dia pilih suku Lewi. Tetapi dari suku Lewi ini Tuhan khususkan dan Tuhan kuduskan, dikasih privilege yang istimewa, yaitu Bani Kehat. Dan Korah adalah bagian daripada Bani Kehat. Artinya Korah ini ada dalam garda terdepan yang mendampingi imam besar. Dia ada bersama-sama dengan imam besar. Mungkin dia Korah ini adalah asisten utamanya dari Harun imam besar mereka. Karena yang boleh mengangkat tabut perjanjian itu, yang mengangkat barang-barang di rumah kudus adalah Bani Kehat. Kita ingat Uza waktu tabut Allah dibawa oleh Daud dan nyaris jatuh dan dia pegang dan dia mati. Tuhan hanya pilih Bani Kehat. Artinya Korah adalah orang spesialnya Tuhan. Korah adalah orang yang Tuhan kasih hak istimewa. Korah adalah orang yang sangat penting di mata Tuhan. Tetapi kenapa Korah tidak puas dengan jabatan itu? Dia pengen menuntut jabatan sebagai imam. Dia ingin menuntut jabatan sebagai pemimpin. Ternyata rahasianya. Yang kedua, penyesatan itu kalau yang pertama tadi bicara tentang api yang asing. Yang kedua itu dikarenakan yang namanya rebellion spirit. Roh pemberontakan. Dari mana cikal bakal roh pemberontakan Korah kepada Harun ini? Saya percaya roh pemberontakan selalu dimulai dengan kesombongan. Yaitu merasa dirinya lebih benar. Korah sebagai ring satunya Harun, dia pernah kecewa dalam pandangan saya kepada Harun. Kalau kita baca di Keluaran pasal 32, peristiwa patung lembu emas, orang Israel jatuh dalam penyembahan patung lembu emas. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai berdoa berjumpa dengan Tuhan, menerima 10 hukum Taurat itu, dan di bawah di kaki gunungnya Harun bersama dengan orang Israel menanti 40 hari. Dalam penantian yang panjang itu, maka orang Israel bilang begini, Harun, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa di atas sana. Karena zaman dulu belum ada WA. Belum ada telepon, jadi gak bisa kontak. Kami tidak tahu Musa apakah hidup atau mati. Kalau mati apakah kita akan menunggu sepanjang selama-lamanya di sini. Lalu Harun bertanya, apa yang kau maksudkan? Maka orang Israel bilang begini, sekarang buatlah kami patung. Yang menjadi Allah kita, yang akan membawa kita masuk ke tanah perjanjian. Jadi orang Israel mendesak Harun untuk membuat patung. Maka Harun bilang begini, oke. Sekarang kumpulkan emas-emas yang ada padamu. Maka orang Israel dengan murah hati menyerahkan emasnya, antingnya segala macam. Maka kita mencatat dalam Keluaran pasal 34, ketika emas itu diserahkan, maka Harun memahat emas itu dan jadilah patung lembu emas. Kata memahat memberikan sebuah indikasi Harun mengerjakannya dengan skill, dengan keahlian, dengan teknik yang hebat, maka jadilah patung lembu emas ini. Maka ketika patung lembu emas itu jadi, maka mulailah mereka menyembah patung lembu emas ini. Mereka mau memberikan pujian kepada lembu emas ini. Dan sorak-sorai pujian ibadah mereka kedengaran oleh Musa di atas gunung Sinai. Turunlah Musa dengan Yosua. Maka ketika mereka lihat orang Israel liar seperti keledai liar yang lepas dari kandangnya. Perhatikan. Musa bertanya kepada Harun, pemimpinnya di situ.
Apa yang terjadi Harun sampai mereka menyembah berhala seperti ini? Maka Harun bilang begini, orang Israel itu keras kepala, mereka paksa saya untuk membuat patung lembu emas supaya mereka mau menyembah. Maka mereka mengumpulkan emas-emas itu daripadaku. Ayat 24 dia bilang begini, siap ada apa? Harun, maka aku melemparkan emas itu ke dalam api, lalu muncullah patung lembu emas. Ayat 4 padahal dikatakan Harun membuat patung lembu emas itu dengan pahat, tetapi ayat 24 Harun tidak mengakuinya. Dia bilang dia lempar, lalu keluarlah patung lembu emas itu. Dan akibat daripada penyembahan berhala itu 3.000 orang mati dibunuh oleh orang-orang Lewi. Tapi Harun jangankan mati, tergores pun tidak. Pertanyaan saya, mungkinkah Korah, orang yang dekat dengan Harun ini masih saudara karena mereka satu suku Lewi, mungkin masih sepupu atau masih keponakan, mereka masih saudara. Saya sadar mungkin Korah tahu imam besar mereka yang namanya Harun, dia berdusta, mendustai Musa. Dia membuat patung lembu emas dengan kepahatan, tapi dia ceritanya dia lemparkan emas itu ke dalam perapian yang menyala. Maka maka Korah menjadi kecewa. Kenapa? Karena Harun menjadi aktor intelektual yang menyebabkan 3.000 orang mati. Tapi Harun tidak sama sekali dihukum oleh Tuhan. Bukan hanya di situ saja, Korah merasa dirinya lebih benar. Kenapa? Kalau kita baca Bilangan pasal 12, Harun pernah marah kepada Musa bersama dengan Miriam. Harun dan Miriam memberontak kepada Musa dan mereka berkata, apakah cuma Musa aja menerima suara Tuhan? Kami juga suara Tuhan. Maka Tuhan marah. Akibat pemberontakan Harun dan Musa, Alkitab catat, maka Miriam kena kusta. Harun gak kena kusta. 2 orang berontak bersama-sama kepada Musa, tetapi cuma Miriam yang kena kusta. Harun tidak kena kusta. Saya percaya sebagai orang ring terdekatnya Musa, ring terdekatnya Harun, Korah juga tahu. Jadi hari ini kita menemukan sebuah kebenaran yang penting. Korah itu tidak memiliki sikap hati yang benar ketika melihat kekurangan pemimpin rohaninya. Saya bilang begini Bapak Ibu, callers. Setiap pemimpin rohani punya kelemahan dan kekurangan. Tetapi kelemahan dan kekurangan setiap pemimpin rohani itu bisa menjadi kutuk atau berkat bagi anak-anak rohaninya. Kelemahan dan kekurangan hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, itu bisa menjadi kutuk atau berkat bagi jemaatnya. Itu bicara masalah sikap hati. Ketika Korah melihat Harun punya kelemahan dan kekurangan, maka mereka tidak puas. Maka mereka mengkudeta Harun untuk menurunkan Harun dari kursi imam besarnya. Padahal yang Tuhan inginkan setiap orang percaya hari ini menjauhi roh pemberontakan dalam hidup mereka. Kenapa saya katakan demikian? Coba ingat waktu Nuh memiliki kelemahan, kekurangan. Dia minum anggur, mabuk dan telanjang. Situasi yang telanjang, situasi yang aib menghasilkan 2 hasil yang berbeda dalam reaksi yang berbeda anak-anaknya. Yang pertama Ham, ketika dia melihat ketelanjangan Nuh, maka dia menceritakan di luar ketelanjangan Nuh. Dia meledek, dia menghina ketelanjangan Nuh. Sedangkan 2 anak yang lain, Sem dan Yafet, ketika dengar bapaknya telanjang, maka dia masuk ke tenda bapaknya. Dia berjalan mundur sambil bawa kain menutupi ketelanjangan Nuh. Dan hasilnya ketika Nuh sadar berbeda. Yang satu menghormati kekurangan kelemahan bapaknya, yang satu mencibir dan menceritakan kelemahan bapaknya. Apa yang terjadi? Ham yang tidak memiliki ketertundukan, yang tidak memiliki respek, menjadikan dia anak yang terkutuk. Sedangkan Sem dan Yafet yang menutupi ketelanjangan bapaknya, dia diberkati oleh Nuh. Jadi hari ini kita sadar roh pemberontakan itu berbahaya dalam gereja. Karena kenapa? Roh pemberontakan itu tidak pernah seorang diri. Selalu beramai-ramai. Saudara tahu berapa yang mati akibat pemberontakan Korah ini? Yang mati pertama Korah dengan 3 orang sahabatnya itu sekeluarga dimakan tanah hidup-hidup. Yang kedua 250 orang itu yang pemimpin kenaman semuanya mati.
Lalu ketika mereka mati, besokan harinya mereka komplain kepada Musa, mereka marah sama Musa karena Musa membiarkan 250 orang itu mati. Komplainan mereka membuat Allah murka, maka Allah membinasakan lagi orang Israel 14.700 orang. Artinya 15.000 orang mati karena dosa pemberontakan. Kalau saudara lihat di gereja, perpecahan gereja, pemberontakan gereja selalu tidak pernah sendirian. Kenapa? Karena spirit yang sama akan kumpul dengan orang yang sama. Spirit yang tidak bisa menghargai otoritas, spirit yang melihat kelemahan pemimpin rohaninya akan kumpul dengan orang yang sama. Nah, oleh sebab itu yang kedua, penyesatan terjadi ketika gereja tidak sadar, gereja tidak mengerti yang namanya roh ketertundukan. Dan itu yang menyebabkan yang namanya rebellion spirit. Saya mau katakan dengan jujur, tidak ada pemimpin rohani yang tidak punya kelemahan. Semakin saudara dekat dengan pemimpin rohanimu, semakin kondisi berbahaya bagi engkau. Red zone. Kenapa? Semakin dekat engkau dengan pemimpin rohanimu, semakin engkau lihat banyak kelemahan dan kekurangan hidupnya. Yang Tuhan mau adalah respon kita. Masih menaruh respek atau tidak. Jadi kelemahan seorang pemimpin rohani bukan ujian bagi gembala itu loh. Ujian terbesar buat mereka orang-orang di bawahnya. Kenapa? Respek atau tidak. Ketika engkau respect, sekalipun pemimpin rohani punya kelemahan, engkau akan diberkati Tuhan. Seperti Sem dan Yafet. Ketika engkau tidak bisa menaruh respect lagi, karena Tuhan mengajar kita untuk tunduk dalam otoritas. Ketika engkau tidak menaruh respect lagi, maka engkau mengalami kutuk seperti Ham. Jadi yang kedua, penyesatan dalam gereja terjadi karena adanya rebellion spirit. Karena tidak ada lagi roh penghormatan kepada pemimpin rohani. Hari ini ngeri sekali kalau saya baca di FB bagaimana pendeta dibullying, pendeta dinyinyirin, pendeta diledek, ya. Itu semua adalah cikal bakal rebellion spirit itu. Orang-orang yang seperti itu akan kumpul dengan orang-orang yang seperti itu juga. Perhatikan, kalau saudara punya lihat status-status orang yang nyinyirin pendeta lalu menimpal, biasanya orangnya jenisnya sama. Karena itulah sebabnya maka hari ini pemberontakan tidak pernah sendirian, selalu beramai-ramai. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyesatan apa yang terjadi dalam gereja? Coba kita baca. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Ayat 1 sampai 3. Tentang Ananias dan Safira. Ananias itu dalam bahasa Ibrani Hanaya ya. Perhatikan, kisah ini sangat sulit dipahami, kadang-kadang tidak terpahami, sulit ya karena memang agak aneh, tetapi saya percaya ada kebenaran di balik kisah ini. Lihat. Ada seorang lain, berarti kalau ada seorang lain, ada yang lain sebelumnya berarti ya pengertiannya. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah, jadi Ananias dan istrinya menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Jadi Ananias dan Safira menjual tanah, sebagian penjualannya dipegang, sebagian diberikan ke rumah Tuhan di depan kaki rasul-rasul. Ayat 3 dan 4-nya. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Mengapa kau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Kenapa Tuhan marah kepada Ananias yang menahan sebagian hasil penjualan tanahnya dan sebagian diberikan di bawah kaki rasul-rasul? Apakah Allah kita tamak? Artinya pengen menerima sepenuhnya? Apakah Tuhan Allah kita greedy, rakus, gak boleh ngasih sebagian, harus sepenuhnya? Saya rasa bukan di situ penyebabnya. Saya rasa bukan itu penyebabnya. Sebab saya rasa Tuhan lebih senang menerima persembahan orang dengan sukacita. Tapi sebenarnya ada sebuah pengertian yang sangat jelas yang saya sebut ini bagian daripada penyesatan dalam gereja. Ayat 1 dikatakan ada seorang lain. Berarti kalau ada seorang lain, ada orang lain sebelumnya. Siapa orang lain sebelumnya? Kita lihat. Kisah Rasul pasal 4. Ayat 36 dan 37.
Nah, inilah penyebabnya kenapa Tuhan marah kepada Ananias. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 36 bilang demikian. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Bar itu artinya bin dalam bahasa Arabnya, ya. Bar ya, anak artinya. Artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Jadi ada orang Lewi dari Siprus namanya Barnabas. Ayat 37 dia bilang begini. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ketika Barnabas menjual hasil ladangnya, menaruh di depan kaki rasul-rasul, maka tidak lama kemudian Barnabas ini diangkat menjadi salah satu tokoh pelayan Tuhan pada masa gereja mula-mula. Dan Barnabas ini juga adalah orang yang pernah mendampingi Paulus. Jadi artinya rasul-rasul melihat bahwa Barnabas ini orang yang punya kapasitas, yang mengasihi Tuhan, dia rela memberikan hartanya, maka dia diberikan kepercayaan untuk pelayanan. Ada otoritas rohani yang diberikan kepada Barnabas lewat apa yang dikerjakan oleh Barnabas. Maka ketika melihat hal itu, Ananias berpikir bahwa dia juga ingin memiliki otoritas rohani. Ananias juga memiliki otoritas rohani, maka dia jual hartanya, diberikan berasul-rasul dengan harapan dia mendapatkan posisi di dalam pelayanan. Kenapa mereka ambisi sekali untuk mendapatkan otoritas rohani pada masa itu? Ingat waktu itu pada gereja mula-mula, gereja itu menggentarkan dunia. Kenapa? Karena kemanapun rasul-rasul berjalan, di situ ada mujizat. Kenapa gereja mula-mula menggentarkan? Karena kalau ada pertobatan itu sifatnya masih ribuan orang. Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Itu luar biasa. Maka semua orang ingin masuk dalam lingkaran utama para rasul itu dengan tujuan mereka memperoleh otoritas rohani yang sama. Saudara membukti ayat bahwa gereja mula-mula itu begitu dikagumi oleh orang dan orang ingin seperti para rasul. Kita lihat Kisah Rasul 8. Kisah Rasul pasal 8 ayat 18 sampai 21. Orang-orang yang seperti Ananias, seperti Simon ini banyak ketika gereja mula-mula itu dibangun oleh Allah. Perhatikan ayat 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul menumpangkan tangannya, Simon melihat pemberian Roh Kudus terjadi karena rasul-rasul menumpangkan tangan, ia menawarkan uang kepada mereka. Simon pengen juga otoritas, pengen juga seperti itu, urapan seperti itu. Serta berkata, berikanlah juga kepada kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku pada seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau mendapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi Ananias ini menjual harta miliknya, diberikan rasul-rasul sebagai barter, sebagai program jual beli untuk mendapatkan otoritas. Otoritas rohani. Artinya saya bilang ini yang namanya spiritual adultery. Perzinahan rohani. Allah yang sangat roh mau dikangkangi, mau ditipu, mau dibeli dengan hal-hal yang sifatnya najis, yaitu uang seperti itu. Artinya Ananias tidak punya hati yang memberi sesungguhnya. Dia hanya ingin membeli otoritas rohani itu. Lihat betapa Allah strike menjaga kekudusan, menjaga kemurnian gereja pada mula-mula. Allah tidak mau unsur-unsur duniawi masuk di dalam gereja. Hari ini hampir tidak ada, bukan salah pengurus gereja yang tidak kaya. Saya pikir hampir semua pengurus gereja dipilih yang punya duit supaya bisa menopang gereja. Tapi jangan kau jadikan itu sebagai transaksi untuk jual beli otoritas rohani. Engkau tidak peduli latar belakang hidupnya. Yang penting dia punya uang. Engkau angkat menjadi orang-orang punya spiritualitas yang hebat. Dan itu terjadi menyebabkan gereja Tuhan mengalami yang namanya spiritual adultery. Perzinahan rohani. Karena hal-hal yang rohani, hal-hal yang kudus bisa dicampur dengan hal-hal yang najis. Oleh sebab itu maka saya pikir hari ini
Itu yang bisa menyesatkan gereja di hari-hari terakhir di zaman akhir ini. Yaitu ketika gereja tidak murni lagi. Karena gereja mengalami spiritual adultery, perzinahan rohani. Artinya nilai-nilai duniawi, nilai-nilai yang duniawi yang bukan berasal dari Tuhan dicampur masuk di dalam gereja. Dan Tuhan strike menjaga kekudusan pada masa itu, menghabisi Ananias, dia habisi Simon orang ahli sihir ini. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau hal-hal dunia masuk dalam gereja akan pasti ada perpecahan, akan ada kehancuran dalam gereja. Nah, oleh sebab itu hari ini saudaraku yang terkasih, kita menemukan 3 kebenaran yang penting hari ini. Bahwa bisa terjadi penyesatan dalam gereja. Yang pertama, kalau kita tidak punya karakter. Yang kedua, penyesatan dalam gereja terjadi dengan roh pemberontakan kalau kita tidak punya roh ketertundukan. Ya. Yang ketiga, penyesatan terjadi kalau kita menghidupi nilai-nilai dunia mencampurnya dengan otoritas rohani. Jadilah sebab itu mari gereja Tuhan bangkit menjadi gereja yang kudus. Yang pertama, impartasi hanya boleh adalah nilai-nilai kerajaan Allah, bukan nilai-nilai duniawi. Yang kedua, engkau harus mengajar semua jemaat memiliki ketertundukan pada otoritas rohani. Dan yang ketiga, jangan biarkan hal-hal yang duniawi bercampur dengan hal-hal yang kerajaan Allah. Amin, firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan diri kita untuk menyambut perjamuan kudus dan suci. Kita angkat pujian Tuhan lah gembalaku, nanti Pak Sucipto, Pak Pendeta Sucipto akan membagikan anggur perjamuan buat jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan adalah gembalaku.